Satu kata menggambarkan dunia PNS. 1, 2, 3. Seru. Birokrasi. Beda-beda ya. Beda-beda Kak sih. Gila apa nih Kak Gila? Nggak tahu. Kak Gila dong. Halo Dijers, balik lagi bareng aku Berlian Sianturi di podcast Ngobrol bareng BBLSDM.com di Medan. Dan di podcast hari ini kita pasti seru banget ya Dijers ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol asik dengan 5 ASN muda yang sudah mengabdi 1 tahun di BBLSDM.com di Medan. Dan pastinya insightful dan banyak belajar dong kita dari obrolan ini. Contohnya Berlian kan mau jadi PNS nih, jadi kita banyak belajar. Dan Dijers juga yang di rumah yang mau jadi PNS, langsung aja tonton video ini sampai akhir. Ini dia, check it out. Nah Dijers, kali ini kita sudah bersama kakak-kakak 5 ASN muda keren dari BBLSDM.com di Medan nih. Hai kakak-kakak. Halo. Mas wanita banget ya, berlima langsung girls time gitu ya. Girls time. Apa tahu nih? Baik dong. Baik banget. Kelihatan banget ya dari wajahnya udah semangat banget dan udah gak siap ya nunggu, gak sabar menunggu hal ini begitu ya, kayak gak sabar menunggu. Juga. Nah sebelum kita bahas pembahasan yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin nih Kak, boleh dong kenalan dulu dari Boleh kakaknya banget. juga. Bertugas di bagian apa? Dari kakak ini boleh dong? Ya, hai Dijers, nama saya Reski. Saya instruktur ahli pertama. Hai Kak Reski. Halo. Reski. Boleh jelasin kakak siapa nih kakak? Halo, perkenalkan nama saya Siti Syafitri. Saya sebagai instruktur ahli pertama juga. Halo Kak Siti. Bagian aku dijawab ya. Halo Grace. Oke, halo Dijers. Kenalin, nama aku Grace Sylvia Anastasia Purba. Saya juga jabatannya sebagai instruktur ahli pertama. Halo Grace. Udah lanjut. Halo Dijers. Halo, kenalkan nama aku Delpia Marpaung. Aku juga seorang instruktur ahli pertama. Halo Kak Delpia. Halo Dijers, perkenalkan nama aku Akila Sabrina. Aku sebagai instruktur ahli pertama. Halo Kak. Halo, Kak Akila. Wow. Oke, kita udah kenalan nih kakak-kakak sama Dijers yang lagi nonton di rumah. Nah langsung aja kali ya Kak ya, kita masuk ke obrolan pertama kita. Yang akan Berlian tanyakan adalah dulu. Iya, nanti ada berita. Oke. Dulu daftar PNS karena apa sih kakak-kakak semua? Mungkin boleh dijawab dari kakak yang imut, yang mengemaskan di ujung sana. Ada Kak Akila. Oke, Kak Akila, gimana nih Kak? Dulu daftar PNS karena apa nih Kak? daftar PNS karena butuh kerja. Oh, realistis ya. Jadi kemarin benar-benar emang karena baru fresh graduate kan, terus kebetulan tuh pas banget timingnya CPNS lagi buka, terus ya udah deh daftar aja. Soalnya waktu itu juga lagi daftar beberapa lowongan, terus salah satunya CPNS. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan buat Kak Adil. Wow. Kalau Kak Delvia gimana nih Kak? Kurang lebih sama ya. Nggak boleh sama jawabannya. Itu tahun kami daftar itu tahun 2024 ya, 2024. Nah itu kurang lebih aku udah ada sekitar kurang lebih setahun udah lulus ya. Nyari kerja mungkin belakangan ini agak sulit ya. Kebetulan pendaftaran CPNS buka, nggak ada salahnya dicoba, berusaha belajar dan puji Tuhan masuk. Wow. Kalau dari cerita Kak Grace gimana nih? Sama. Oke, jadi satu angkatan ya sama Kila nih, saya sama Kila satu angkatan. Enggak, beda kelas. Jangan so tahu ya, tolong. Beda kelas tapi satu angkatan. Satu jurusan. Terus baru tamat ya fresh graduate kita, terus kebetulan buka juga CPNS, terus ikutlah kita meramaikan dan kebetulan memang kelas kita itu kayak tinggal pindah kelas gitu semuanya pada coba. Dan juga saran dari orang tua coba ikutin lah. Terus kita tahu juga ya kan cari kerja sekarang sulit gitu ya. Jadi kita ikutlah meramaikan seperti itu. Meramaikan. Iya benar. Oh, tahu nah.
unik banget ya jawaban dari Kak Grace ya. Udah, kalau dari Kak Siti gimana nih Kak? Kalau dari kakak pribadi sih dorongan orang tua ya, karena iya orang tua itu kayak pingin banget sih ya nanya PNS gitu, dan juga mengejar kestabilan. Iya. Kalau idaman mertua nanti dulu, orang tua dulu itu nanti belum ada salahnya juga. Jadi gitu kayak kalau PNS ini kan kayak stabil gitu, menjadi stabil aja sih di dunia yang ya bisa dibilang tidak stabil. Oh, Gitu ya. Kak Siti, faktor paling besar itu dorongan orang tua. Dorongan orang tua. Taringan mertua enggak? Jangan. Oh, idaman mertua. Jangan menambah-nambahi. Kalau dari Kak Oke, selanjutnya. Reski gimana nih Kak? Sama. Sama dua-duanya gitu. Jadi memang yang pertama itu butuh kerjaan gitu kan. Yang kedua memang ada dorongan dari orang tua karena kebetulan orang tua kan PNS. Jadi dia pengen maunya ada satu anaknya gitu yang PNS. Ya kan? Memang. Bener. Oke, wow, berarti banyak banget ya latar belakang kenapa alasan kakak-kakak ini ambil PNS dulu ya Kak ya, dan masuk keren banget, tepuk tangan dulu. Nah, next nih kakak-kakak, apa sih hal yang paling mengagetkan waktu hari pertama kerja jadi PNS? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Reski boleh dulu deh. Dari tengah dong dulu. Tengah sekali. Nggak boleh gitu, udah disebut harus konsisten dong. Oke. Habis dari Kak Reski nanti Kak Grace langsung. Gimana boleh? Hal yang paling mengagetkan Kak? Apa yang ngagetkan ya? Aku nggak gampang. Gila. Oh iya. Mungkin kalau hal yang paling ngagetkan pertama kali masuk di sini tuh kantornya sepi ya, sepi banget waktu awal. Nah ternyata tuh setelah beberapa hari baru tahu kalau ternyata pegawainya pada lagi dinas luar. Itu sih kayak kantornya benar-benar sepi, cuma ada beberapa orang doang, dan kita juga kayak nggak tahu mau ngapain ya hari pertama. Diam aja. Berarti Gitu lagi sih. pada pelatihan ya Kak pegawainya di Betul. luar kota gitu ya. Pelatihan. Itu berarti termasuk first impression dari Kak Akila juga ya, kok di kantor sepi banget ya gitu. Bener. Kalau dari Kak Del sendiri gimana nih Kak? Kantor yang sepi atau hati yang sepi? Hatinya juga sepi, boleh diisi. Gimana nih Kak? Apa hal yang paling mengagetkan? Paling mengagetkan itu mirip ya sama Kila ya. Kantornya sepi dan kita belum punya kerjaan, kita kayak masih apa ini ngangang gitu, ngegosip, belum ada yang bisa dikerjain, jadi kayak ini kita memang gini ya gitu. Oh, ini harus Itu aja. gimana ya, Kak? Iya, Gitu. betul. Oke. Kalau dari Kak Grace gimana nih Kak? Panjang nih kayaknya dari bacanya. Sama. Enggak dong. Kasih tahu Kak, ada di hati. Kayak cuman itu aja sih yang mengagetkan. Iya, kantornya sepi. Terus juga kagetnya juga ternyata dekat sama kampus sebelumnya kantornya. Soalnya sebelumnya juga nggak tahu nih lokasi kantornya di mana gitu. Pas udah mau disuruh datang turun ya ke kantor, nah baru tuh searching di Google Maps. Oh, di sini rupanya gitu. Itu sih yang kagetnya. Ternyata dekatnya juga dari kampus. Itu aja sih. Oh, deket ya Kak ya? Berarti Iya. nggak terlalu mengeluarkan uang banyak untuk transportasi ya Kak ya? Iya benar. Kalau Kak Siti gimana nih Kak? Kalau misalnya kakak pertama kali sih ini sih kayak kirain itu kantor kita itu bakal banyakan kelasnya. Ternyata kelasnya di luar gitu, di luar kota gitu, entah di luar apa. Ternyata ini balai pelatihan yang kelasnya cuma sedikit gitu. Ternyata lebih banyak kelas di luar gitu. Oh, makanya banyak pegawai yang dinas keluar. Iya, kalau misalnya sebelumnya. Kalau Kak Rizky gimana nih Kak? First impression Aku pertama pribadi karena kebetulan memang udah pernah kerja sebelumnya, jadi ya kurang lebih udah paham sih gimana kantor gitu. Jadi nggak kaget kalau misalnya memang kemarin nggak ada orang, ya pikirannya memang mungkin mereka lagi tugas di luar gitu. Nggak mungkin ada kantor yang kosong gitu, nggak mungkin ada suhu gitu. yang sudah ketemu. Iya. Suhu. Oke, next pertanyaan dari Berlian nih Kak. Nah, kalau orang-orang bilang kan jadi PNS tuh udah enak banget lah hidupnya gitu kan. Nah, boleh dong kakak-kakak gimana pandangan kakak-kakak kalau gimana, sesuai ekspektasi nggak udah setelah jadi PNS ini sesuai ekspektasi nggak gitu? Aduh agak berat ya Kak Del ya. Buatnya sih kayak lebih banyak ekspektasi yang sesuai atau justru realita yang di luar dugaan nih Kak? Gimana nih? Ada cerita nggak tuh Kak? Gak expect sih kalau kayak gini ya, boleh banget tuh Kak. Iya sih, nggak expect banget. Karena dulu expect itu kan balai pelatihan ya, kayak cuma datang, ngajar, setelah itu menilai, baru pulang. Tapi ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak kaku ternyata kerjaannya, fleksibel, semua bisa dikerjai, semua bisa, istilahnya semua bisa masuk ke bagian gitu. Jadi belajar lah, nggak
nggak cuman itu aja kerjaannya, ternyata masih banyak hal yang lain yang bisa dipelajari gitu dari kakak sendiri. Berarti banyak belajar ya Kak ya, yang darinya Iya. nggak tahu jadi banyak tahu nih. Iya, dari- betul. dari sini, Mm-mm. gitu. Kalau dari kakak-kakak yang lain ada nggak nih Kak yang mau nambahin selain Kak Siti? Adelvia, tegaskan Kak Adel. Oke, mungkin dari aku kita itu waktu belum jadi ASN ya, belum jadi PNS gitu, kita itu mikirnya kalau ASN itu ada tugas fungsinya itu sendiri yang harus dikerjakan gitu. Tapi setelah kita terjun langsung, ternyata kita itu nggak hanya mengerjakan apa yang udah dituliskan di tugas fungsi kita itu. Kita masih ada yang perlu kita kerjakan. Mungkin kayak kami ya, mungkin dari aku yang instruktur gitu kan. Aku nggak cuma ngerjain tugasku yang sebagai instruktur gitu. Aku juga ngerjain tugas-tugas yang diberikan atasan seperti di keuangan, walaupun aku bukan jurusan keuangan gitu. Jadi harus belajar juga gimana cara melakukan pembukuan keuangan, gitu-gitu. Pokoknya banyak yang baru dipelajari setelah masuk kantor ini, dan hal baru, ilmu baru juga. Wow. Ada yang mau nambahin? Kakak yang lain ada yang mau nambahin nggak nih? Kalau dari Kila sih mungkin ekspektasinya tuh PNS tuh kayak bakal kaku gitu ya, orang-orangnya tuh banyak yang senior ya gitu. Tapi ternyata nggak tahu ya khusus di kantor ini aja tuh gimana. Tapi di kantor ini kayak emang kebanyakan juga yang masih muda-muda Gen Z gitu. Terus kayak yang senior-seniornya juga berjiwa muda gitu. Jadi semuanya vibes-nya Masih semangatnya tinggi loh gitu. Iya. gitu sih ekspektasinya, betul. Berarti di luar ekspektasi ya Kak ya, nggak nyangka kalau ternyata oh my god sehangat ini ternyata. Sangat dan semudah dan semangat ini semuanya. Dari kakak-kakak yang lain ada yang mau nambahin? Boleh, Kak? Kak Grace? Sebenarnya bukan lebih ke nggak expect ya. Ini sebenarnya lebih Atau ke realita? diri sendiri ngelamar, nggak tahu kalau aku ngelamar di jabatan instruktur gitu. Aku nggak tahu kalau instruktur itu sebenarnya bakal ngajar gitu ya, ngomong depan banyak orang gitu. Kayaknya kalau aku tahu kayak aku bakal menghindar atau gimana ya gitu. Tapi jadi kayak sesi baru gitu ya, kayak oh belajar nih, aku harus bisa nih jadi ngomong. Jadi kayak pembelajaran tersendiri gitu, belajar oh aku harus bisa belajar ngomong depan banyak orang. Jadi kayak karena keadaan jadi oh kayak harus bisa nih aku gitu. Jadi kayak udah terjerumus gitu. Biasa gitu ya Kak ya? Enggak juga, belum. Maksudnya ya sesuaiin ngebelajar gitu aja sih. Oke, jadi bunglon gitu ya Kak. Di sini langsung bisa beradaptasi gitu. Iya, nyesuain lah. Berarti banyak belajarnya juga ya Kak ya? Kalau Iya, dari banyak Kak, ada sih. yang mau tambahin nggak nih, Kak? Udah semua itu. Aman berarti ya kakak-kakak. Oke, next question dari Berlian nih Kak. Kan Berlian kan juga calon PNS nih. Amin. Langsung rame gitu ya. Iya, Oke, amin. next, karena Berlian kan mau jadi menteri kan. Aduh, kayaknya nanti disebut yang lain mau jadi presiden. Yang udah sebelum mencapai titik jadi menteri Komdigi itu, Asik. Berlian mau PNS dulu. Nah, karena udah ada kakak-kakak yang udah sebelumnya jadi PNS, coba cerita dulu Kak, gimana sih proses kakak-kakak kok bisa jadi PNS, dalam arti persiapannya gimana, belajarnya belajar apa aja, terus rekomendasikan contoh ke Berlian ya yang mau jadi PNS atau DJers yang ada di rumah yang mau jadi PNS gitu kan, kasih tahu dong Kak gimana sih orang kakak belajar, pasti beda-beda dong gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Reski tadi bukan ya Kak Dari Kak Reski. Ranking 1 SKD loh. Wow. Ranking 1 SKD loh. Langsung gas banget. Dari Kak Reski. Kalau kakak persiapannya ya belajar emang. Jadi kan dipantau dulu kan jabatan apa yang tersedia, disesuaikan juga sama keinginan kita gitu kan. Kita juga punya personal preference masing-masing kan. Jadi udah fix sama jabatannya, kita lamar, terus kita searching mengenai jabatannya itu. Cuman kalau untuk SKD kan memang umum. Jadi kalau SKD itu kakak pribadi sih ngutamain TO gitu, try out. Jadi kemarin cara belajarnya itu banyak try out gitu. Jadi penyedia try out itu kan bukan cuma satu, ada beberapa gitu. Tuh dicobain semua satu-satu gitu, biar tahu perbandingan soal-soalnya gitu. Berarti ngerjain soal-soal gitu ya? Iya, terus sekalian juga untuk persiapan di hari hanya gitu kan, biar nggak kaget juga nggak gugup gitu. Itu deh. Mungkin bisa Oke, kalau dari ditambahin Kak Siti sama gimana, Kak, teman-teman. persiapannya?
Kalau misalnya kakak kan memang ini ya, memang sengaja 1 tahun itu memang persiapan untuk belajar CPNS gitu. Memang 1 tahun setelah tamat memang sengaja nih nggak mau daftar kerja dimanapun gitu, mau belajar aja. Paling kalau misalnya daftar kerja itu nyoba yang BUMN. RBB BUMN kemarin itu gitu. Nah setelah itu nyobanya si TO aja sih, sama aja gitu. Paling nonton YouTube gitu ya kan, dari beberapa channel yang terpercaya. Tapi ada juga nih perhatian, kalau misalnya kita beli kelas TO itu harus diperhatikan apakah dia itu relate atau enggak, karena ada yang dia itu sekedar jual kelas aja gitu, padahal nggak relate sama sekali gitu. Jadi jebakan Batman gitu. Berarti kasih dulu sebelum ngambil PNS udah menyediakan waktu 1 tahun untuk mengisi. Iya betul. Gitu, Kak, ya. Wow, betul. keren banget Persiapannya. ya, gue. Kalau nggak Grace gimana nih Kak? Ngisi tangki juga atau gimana nih Kak? Kita Ngisi dompet? ngisi bahan bakar. Oh, bahan bakar ya, gasoline. Oke, jadi minta restu lah pasti ya ke orang tua gitu ya, doa gitulah. Terus usaha belajar juga pastinya. Kalau aku sih tipikal lebih banyak belajar kalau SKD itu dari YouTube. Ini kita SKD apa SKB ya? Nah ada dua ya. Oh bebas, oke fix. Jadi kalau aku SKD-nya itu banyak belajar dari YouTube. Nah tapi aku buka channel YouTube itu, ini boleh nggak ya disebut channel YouTube-nya? Gak usah lah ya, channel YouTube Ted gitu lah. Jadi yang biasa jawabannya C gitu. Karena C itu cinta. Udah tau lah, kalau teman-teman tahu, harusnya teman-teman tahu sih kalau memang niat daftar itu harusnya teman-teman tahu itu apa. Udah familiar deh. Berarti calon-calon lulus nih, calon-calon nih, amin. Oke, berarti belajar dari YouTube ya Kak? Iya, belajar dari YouTube. Aku belajar dari YouTube, tapi aku putar kecepatannya 2 kali gitu. Kayak pengen tahu rumus-rumus cepatnya aja gitu. Jadi 1 hari tuh aku bisa iya, soalnya SKD kan film dasar kan. Jadi kayak kita butuhkan cara-cara cepatnya aja. Jadi aku putar 2 kali. Jadi 1 hari itu aku bisa banyak video gitu aku tonton. Jadi kalau yang udah aku tonton, aku tandain aku like gitu. Jadi kalau udah aku like, oke, nggak usah tonton lagi gitu. Kalau SKD seperti itu. Terus kalau SKB belajarnya tunggu pengumuman lulus dulu ya, SKD-nya baru saya belajar. Soalnya saya tidak percaya diri. Saya udah lulus baru saya belajar SKB. Kalau SKB dari grup Telegram itu banyak nih teman-teman grup tele. Terus kayak cari yang sama-sama, kan ini instruktur ya gitu. Aku tahu kan instruktur grup tele, tapi aku nggak tahu instruktur itu ngapain. Memang parah sih. Jadi aku cari di grup tele instruktur, jadi ketemu tuh sama, ada ditawarin. Jadi sesama instruktur kami buat grup. Dan jadi dalam grup itu kami buat grup kecil lagi di dalamnya. Jadi kami ada 10 orang, tapi kami semua instruktur, tapi kami semua beda instansi gitu. Supaya tidak ada kayak saingan gitu ya, saingan gitu kan kalau satu instansi. Jadi kita semua tiap malam itu kalau SKB sering ngejum bareng gitu, bahas-bahas. Jadi kayak tiap-tiap orang itu bawa materi masing-masing, belajar sendiri gitu, belajar bareng-bareng di Zoom gitu sih kalau SKB. Iya benar, karena kan kita beda-beda instansi ya, terus kayak tambah relasi juga, tambah relasi teman, jadi sampai sekarang iya, jadi kayak bisa tahu gitu ya sama instruktur di sana gimana gitu. Tapi sih. wajib diikuti sini karena dia nomor 1 SKB. Gantian, kayak gara-gara itu sih, gara-gara itu. SKB gitu ya kan? Iya, kayak gara-gara itu sih worth it-nya. Itu aja sih. Kok selebihnya sama kayak teman-teman lain, tryout, bahas-bahas soal, udah gitu aja sih. Wow, oke. Oke. Kalau dari Kak Del gimana nih Kak? Kayaknya ceritanya sedikit berbeda nih. Sejujurnya sama aja sih. Sama aja juga. Cuman belajar ya udah pasti ya. Pertama itu seperti yang Kak Grace bilang, sebenarnya tuh di YouTube itu semua udah tersedia. Kita nggak usah beli sebenarnya, kalau kita rajin nonton ya, kita cari tahu video-video yang relate gitu. Itu udah sangat membantu kalau menurut aku. Tonton aja. Yang pertama itu konsisten gitu, jangan cuma seminggu udah cukup itu, jangan gitu sampai mau ujian H-1 hari belajar sampai malam. Itu penting banget itu, karena SKD ini semua orang bisa jawab, tapi ada waktu kan, kita cepet-cepetan gitu. Jadi dilatih gitu, tryout kayak kata Kak Reski tadi, beli tryout aja, nggak usah beli kursus gitu menurut aku ya. Ini aku pribadi, kalau aku lebih prefer beli tryout aja untuk video-video pembelajaran. Sekarang di YouTube itu udah bisa kita akses secara gratis. Untuk SKB-nya, kalau untuk SKB-nya mirip sama Grace juga, tapi yang
paling penting itu kita harus research juga. Yang kita ambil ini contohnya instruktur ini dia itu instansi pembinanya apa gitu. Nah biasanya itu di websitenya instansi pembina kayak contohnya instruktur di Kemenaker itu kan ada berarti mereka mengadakan diklat instruktur. Dibuka aja aplikasinya, websitenya, nanti ada modul-modulnya untuk diklat-diklat mereka. Dibaca aja itu kurang lebih materinya mirip gitu. Oh, ini kayaknya udah mewah nih pikiran Berlian harus ini. Oke, kalau dari Kak Kila gimana nih Kak ceritanya? Kalau Kila sih sama ya. Maksudnya kita pasti belajar gitu ya. Terus kalau Kila lebih ke sukanya nonton short video entah di YouTube atau dimanapun yang cepet-cepet gitu kan. Terus lebih ke konsisten di Hamin berapa sebelum SKD gitu, tryout tiap hari. Terus tiap hari tuh pasti ngerjain satu tryout dan harus wajib dibahas sesama pembahasannya. Terus kalau misalnya SKB lebih ke cari grup Telegram gitu ya, cari komunitas yang sama instruktur. Terus nanti biasanya mereka di situ bakal sharing modul-modulnya. Nah nanti modul-modulnya itu bakal Kila kayak catat ulang gitu poin-poin pentingnya. Jadi ditulis pakai pulpen ya, jangan diketik. Jadi kayak bakal inget gitu sih materi-materinya. Wow. Gitu. Berarti yang pertama adalah konsisten, yang kedua niat ya Kak ya. Niat untuk belajar gitu ya Kak ya. Well. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan pencerahan gitu ya buat Cerah ya? kita. Kayak gelap. Cerah ya, oke. CPNS C-nya cerah. P-nya apa Berlian? P-nya apa? Mikir, P-nya apa? Ayo bingung dia. Apa ya P-nya? Aduh, lu persiapkan ya. Gini kali lah. P-nya panas. Kenapa panas M-nya? Udah tahu dah. Next question. Dipersiapkan dulu nih Kak jawabannya ya. Oke. Next question adalah tantangan yang paling berat selama jadi pegawai negeri sipil. Oh my God. Kita Berlian agak kayak Inggris gitu ya. Iya. Boleh nih Kak dijawab. Apa nih tantangan yang menurut Kakak kayaknya ini susah banget ini, tapi ternyata bisa gitu loh. Nah itu kan salah satu hal yang memotivasi banget nih buat Berlian dan DJers yang ada di rumah yang calon-calon PNS ini loh Kak gitu. Boleh dari siapa dulu nih Kak? Kakak lagi deh. Iya, kayaknya udah menyiapkan mental. Iya, udah banget. Silakan kasih tantangan apa sih Kak yang menantang banget? Kalau menantang banget, ini sih mempersiapkan mentalitas sih sebagai pegawai negeri gitu kan. Kan kita nggak bisa pungkiri juga kan banyak yang mencela juga gitu. Jadi gimana membuat mentalitas kita itu sebagai pelayanan publik itu gitu. Sudah kasih tia. Aduh, malu banget aku ngomongnya begitu. Iya, berakhlak. Jangan. Berakhlak gitu. Bukan untuk apa-apa sih, lebih ke diri sendiri, menjaga diri gitu supaya nama baiknya tetap terjaga begitu. Berarti mental dan jaga nama baik. Iya, ya, Kak, betul. Ya? Oke, itu dari Kak Siti. Kalau dari Kak Grace, apa nih Kak tantangan Banyak paling nih. susah banget lah? Ini menarik ya. Udah langsung jadi pegang dia. Sorry. Oke, tantangan. Kalau tantangan sih lebih ke iya tadi yang dibilang Kak Siti benar juga ya. Baru kalau saya sih kayaknya Kila juga setuju nih. Apalagi kami kan baru tamat nih ya, kayak gimana apa sih namanya? Transisi. Iya, transisi dari dunia perkuliahan ke dunia pekerja gitu ya. Ini pertama kali gitu. Itu kayaknya harus menyesuaikan gitu ya sampai sekarang juga sepertinya. Soalnya kayak masih mungkin waktu awal terbawa gitu ya suasana waktu masih jadi mahasiswa gitu. Itu sih tantangannya, dan juga tantangannya harus kayak paham gitu kalau di birokrasi oh ternyata seperti ini, sistem alurnya begini, dunia kerja itu kita harus kayak banyak ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Oh dari atasan dulu gini itu ternyata sangat banyak gitu ya, ternyata kayak sangat jauh beda dari yang aku ketahui waktu kuliah gitu ya. Seperti itu sih lebih tepatnya gitu. Gak bisa sembarangan ya Grace ya? Iya, banyak hierarkinya gitu menurut sejauh yang saya lihat ya, sepertinya gitu. Itu sih Berarti tantangannya cukup berat ya kalau Kak Grace. ngesesuaiin gitu semua. Langsung suamin gitu. Silent. Dari Kak Del gimana nih Kak tantangannya? Ombak yang paling besar tuh apa sih selama jadi PNS?
Kalau dari aku sendiri itu mungkin karena sama-sama baru pertama kali kerja ya, beralih dari masa mahasiswa dan dimana ini langsung terjun ke dunia kerja gitu. Yang pertama itu gimana cara berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja gitu. Kita jadi tahu ya, oh cara ngomongnya kayak gini kalau di birokrasi itu gitu. Dan step-stepnya seperti yang kata Grace tadi juga ya, ternyata itu harus dari atasan dulu, baru kita nggak boleh asal-asalan lakukan segala sesuatu itu dengan sesuka hati kita gitu. Terus selanjutnya itu apa ya? Mungkin kalau dari aku ya, aku kebetulan ditempatkan di bagian keuangan ya. Dimana jurusanku itu nggak berrelasi dengan keuangan gitu. Dalam 1 tahun ini mungkin aku banyak pelajaran baru yang aku dapat dari keuangan ini. Dimana aku baru pertama kali masuk sini, aku belum tahu apa istilah-istilah di keuangan birokrasi itu seperti apa. Apa itu sakti, aplikasi sakti, DJK, GUP, revolving, segala macam itu. Berjalannya waktu selama 1 tahun ini, pembelajaran baru juga dan insight baru ya Grace ya. Iya, itu juga sih benar sih istilah singkatan di dunia itu ya birokrasi ya bisa dibilang ya, banyak kali istilahnya kayak kita nggak tahu singkatannya, terus kayak aplikasi yang digunakan juga banyak gitu ya, kayak yang kita nggak terbiasa kayak harus belajar sih gitu sih juga sebenarnya. Kakak yang lain ada yang mau nambahin nih Kak tantangan selama jadi PNS nih Kak? Tantangan selama jadi PNS kayaknya waktu pertama kali ngajar sebagai instruktur sih, ngajar yang offline ya, kayak prepare-nya gitu, kayak kan kita kalau ngajar tuh nggak cuman ngomong doang ya, tapi kayak gimana supaya yang audiens kita itu bisa ngerti apa yang kita ajarin gitu. Jadi kayak prepare pertama kali yang jadi instrukturnya sih yang tantangannya lumayan gede. Terus juga gimana manajemen waktu, karena kita juga di sini nge-handle beberapa job desk atau pekerjaan gitu ya. Jadi nge-handle waktu supaya semuanya bisa terakomodir gitu sih. Oke, terakhir dari Kak Siti nih Kak, ada namanya dulu ya. Kakak ini ngomong lagi nih. Udah pertama lagi. Kak Reski gimana nih Kak? Ombaknya nih Kak selama jadi PNS, tantangan Nggak tahu ya kalau ini bisa disampaikan ya, tapi kalau nggak bisa mungkin bisa di-cut aja ya. Cuman aku pribadi ya, kita kan punya kewajiban gitu untuk nge-report juga ke masyarakat soal pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kita juga harus sering muncul gitu, membuat konten pekerjaan-pekerjaan kita, melaporkannya itu benar-benar ke publik gitu. Sementara kakak orangnya yang lebih private gitu kalau soal sosial media gitu kan. Jadi itu tantangan banget sebenarnya gitu. Jadi harus terbuka ke banyak orang gitu demi melaporkan memang kegiatan kita gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa juga ya. Oh iya, harus mau nggak mau. Yang dari susah sekarang. Iya, bisa. mau nggak mau memang harus. Tangan buat kakak-kakak yang sudah bisa melewati ombak-ombak itu. Keren. So langsung aja, karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol, langsung aja kita masuk ke sesi game. Udah siap ya? Oke, bersiap. Oke. Nah, di Cheers kita masuk ke sesi game. Ini gamesnya adalah judul gamesnya itu jawab cepat. Jadi nanti kakak-kakak harus jawab cepat, gak pakai lama gitu ya, GPL ya. Paham ya kakak? Pernah lihat lah ya game ini ya. Oke. Mau coba atau langsung gas? Gas. Oke. Mental gas gitu ya. Oke, siap Kak. Langsung saja. Berlian nanti kasih tahu pertanyaan langsung cepat gitu ya Kak ya. Oke. Pertanyaan pertama. Betul. Satu kata menggambarkan dunia PNS. Oh. Terlalu banyak yang terlintas di kepala. Bingung mau jawab apa. Jadi langsung cepat jawab Kak. Kirain pilih kayak partai gunung, ternyata kami yang siapin kata-kata. Bukan. Ini pertama langsung satu kata. Nanti atau. Oh, boleh. Oke. Sekali lagi ya. Gugur, Berlian belum dapat jawabannya nih. Gak ada gugur. Berlian belum dapat jawabannya nih. Nanti gini aja, nanti kalau Berlian udah kasih tahu jawaban, Oke. Berlian hitung dulu 1, 2, 3 biar sama gitu. Oke. Satu kata menggambarkan dunia PNS. 1, 2, 3. Seru. Birokrasi. Beda-beda ya. Beda-beda Kak sih. Gila apa nih Kak Gila? Enggak tahu. Kak Gila doang yang enggak jawab. Udah, kayak harus banyak kata untuk mendeskripsikan Oh, satu kata nggak cukup. Satu kata yang paling Kak top 1 apa tuh? Sibuk. Sibuk. Terus sedih kali. Kak Jang tadi apa? Seru.
Kak? Masa sih? Mau kerjaan kayaknya. Pelayanan. Pelayanan. Kak Siti? Birokrasi. Birokrasi. Oh my God. Berarti katanya. Kak Rizky, Kak? Berakhlak. Latsar. Tapi itu betul. Lebih lengkap daripada jawaban Sigrid. Tapi itu betul. Itu udah terkandung semua itu. Ada berakhlak, ada Itu semua itu seru, ada birokrasi, ada sibuk juga di sebelah sana. Wow, langsung Kasian banget menggambarkan ya. Oke, next ya, kedua. Ini langsung cepat ya Kak ya. Ngopi atau ngeteh? Teh. kopi Teh, tapi nggak teh. manis. Itu kopi tapi kalau nggak pahit. Versus satu ini Kak Kila. Kopi. Teh. Kopi. Oh, 3 versus 2. Keren. Banget beda-beda ya Kak ya. Kopi ada teh juga. Oh, Padahal ini tiap hari minum kopi loh. Iya, kok kan dia minum kopi. Dia jarang minum kopi tapi melihat Iya, dia minum kopi. nggak tiap hari juga ya. next question ya guys ya. WFO atau WFH? WFO. Jadi siapa yang jawab WFH tuh? Kami. Oh, gitu. Siapa tadi yang jawab WFH? Ya, Jujur. dari tantangan Jaja kita udah tahu susah ini publish. Iya. Ya, well. Pantas lebih milih WFH ya. Ini juga nih, ini juga. Coba hal baru gitu ya. Kita kebiasaan WFO, coba WFH gitu. Next ya Kak. Nih, harus lebih cepat dari sebelumnya nih. Deadline atau revisi? Deadline ya betul. Ini ya. Kita Iya, pikir cepat-cepat deadline, selesai betul. daripada kita sama revisi. benar. Kerja 2 kali. Betul. Iya. Berlian kan kalau Pengalaman, Bu. Next question guys. Kerja pagi atau lembur malam? Kerja pagi. Boleh beda opsi nggak sih? Boleh beda opsi nggak sih? Kan kita udah kompak loh Kak. Oh kakak mau lembur? Kakak lebih suka lembur daripada bangun pagi. Wah, ada dia berani tampil sendiri guys, berani berbeda itu orang-orang kreatif. Gak apa-apa. Oke, kita sedang menabung. Next question guys. Ini brief mendadak atau revisi mendadak? Brief mendadak. Dua gak jawab, tiga. Brief Dua gak mendadak. jawab, guys. Gak ada yang dipilih mereka guys. Kamu mendadak. Malah gak pilih satu-satunya ya. Oh, tadi ini brief mendadak ya. Iya. Kalau kasih dia apa? Kalau kakak revisi mendadak sih. Kalau misalnya pribadi revisi. Lu berani tampil berbeda. Enggak gitu sih. Kreatif banget sih Kak Siti ini, dia berani. Enggak sih. Apa tuh, Kak? Belian. Lebih ke biar kalau misalnya brief itu biar ada persiapan aja gitu. Oh, berarti mending revisinya. Iya, mending revisinya aja yang mendadak Namanya gitu. juga jawab cepat ya, jadi memang kita harus cepat-cepat ya. Kakak bertiga udah fix ini, brief dadakan. Betul. Wah, berarti apa ya, cepat ngerjainnya ya. Nggak, kalau Kak Siti butuh persiapan gitu. Oke. Last one guys, last one. Siapa diri kamu ya? Deg-degan ya? Kerja sendiri atau kerja tim? Kerja tim. Kerja sendiri. Kerja sendiri. Tim. Kalau Kak Rizky? Kerja sendiri. Kerja sendiri, tim. Wow, 3 versus 2 lagi. Lagi dan lagi. Ini terbagi kubunya ya. Ini yang aku ini introvert gitu ya. Gini deh. Ambivert kalau Gini kayaknya. luar biasa. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong, Kak. Wah, DJers, gak terasa ya obrolan kita hari ini seru banget sama kakak-kakak ASN yang cantik-cantik yang ada di depan ini ya. Dan cerita dari kakak-kakak tadi benar-benar bisa buat kita belajar juga ya tentang proses, adaptasi, dan terus belajar begitu ya kakak-kakak ya. So, semoga sharing hari ini bisa jadi gambaran dan motivasi buat aku dan DJers yang ada di rumah yang saat ini sedang berjuang untuk PNS. Amin, lulus. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah hadir dan berbagi cerita seru banget ya hari ini ya. Dan buat sobat DJs yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and share. Dan tentunya subscribe juga ya channel BBLS dan Digi Medan. So, segitu dulu. See you. See you. Bye-bye.
Nah DJers, akhirnya selesai sudah obrolan seru kita sama kakak-kakak cantik tadi. Dan tadi juga kita udah main games. Oh my, seru banget. Gak terasa ya, kita udah dapat insight yang banyak banget dari obrolan tadi. Bagaimana proses, adaptasi, dan konsistensi dari belajar itu sangat-sangat penting buat kita-kita calon PNS ini tentunya. So buat DJers, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube BBLSDM.com Digi Medan, karena masih banyak lagi info-info menarik yang pastinya kamu butuhin banget. So segitu aja dulu podcast ngobar hari ini. Sampai jumpa di ngobar-ngobrol bareng BBLSDM.com Digi Medan. See you.